Kenalkan, nama saya Aditya Semara Putra, NIM 1900302995, kelas BB193. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kata dasar dan kata berimbuhan menurut pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, langsung saja ke materinya. Yang pertama, materinya yaitu kata dasar. Nah, apa itu kata dasar? Kata dasar merupakan satuan bahasa kecil yang mempunyai makna. Kata dasar merupakan sebuah kata yang belum mendapatkan imbuhan sama sekali, baik itu awalan, akhiran, sisipan, ataupun awalan dan akhiran. Kata dasar juga bisa diartikan sebagai kata yang menjadi dasar untuk bentuk kata yang lebih besar. Contoh kata dasarnya yaitu makan, tidur, baca, tulis, masak, dan sapu. Dalam hal ini, sebuah kata dasar akan mengalami perubahan bentuk, fungsi, dan makna ketika mendapatkan imbuhan. Contoh kata dasar yang mendapatkan imbuhan yaitu makan, mendapatkan akhiran an menjadi makanan. Yang kedua, hakim, mendapatkan awalan meng dan akhiran i menjadi menghakimi. Selanjutnya ada fungsi dan ciri-ciri dari kata dasar. Ciri-ciri dari kata dasar yang pertama yaitu merupakan satuan paling kecil dan memiliki makna sendiri. Yang kedua, dasar dari pembentukan kata, baik itu kata turunan maupun kata imbuhan. Jika mendapatkan kata imbuhan, maka kata dasar akan mengalami perubahan makna. Yang ketiga, merupakan kumpulan dari kata dasar yang dapat menjadi suatu kesatuan kalimat tanpa harus dibubuhi imbuhan. Fungsi dari kata dasar yaitu memiliki fungsi menunjang makna dari imbuhan baik secara gramatikal maupun yang lainnya. Contohnya sebagai berikut. Kata makan merupakan kata dasar yang berupa verba. Namun ketika mendapatkan akhiran an, maka berubah menjadi kata benda atau nomina. Contoh dari penjelasan lain yaitu kata dasar sebagai penunjang pembentukan fungsi dari imbuhan awalan, sisipan, ataupun akhiran. Nah, selanjutnya ada contoh kalimat yang menggunakan kata dasar. Yang pertama, ibu sedang minum jamu, kata dasarnya minum. Budi makan buah pisang, kata dasarnya makan. Kakak pulang malam ini, kata dasarnya pulang. Tolong jangan pergi lama-lama, kata dasarnya pergi. Aris memakai baju warna merah, kata dasarnya warna. Ibu sedang buat tahu petis, kata dasarnya buat. Dini minum kopi di kafenya, kata dasarnya minum. Ani jatuh saat menaiki tangga, kata dasarnya jatuh. Materi yang kedua yaitu kata berimbuhan. Nah, apa itu kata berimbuhan? Kata berimbuhan adalah kata tambahan yang diletakkan pada kata dasar. Menurut EYD, atau ejaan yang disempurnakan, terdapat 4 macam kata dasar kata imbuhan, yaitu awalan atau prefiks, akhiran atau sufiks, awalan akhiran atau konfiks, dan sisipan atau infiks. Selanjutnya ada fungsi dari imbuhan. Pemakaian imbuhan dapat mengubah kelas kata. Kata benda misalnya, ketika diberi imbuhan bisa menjadi kata kerja, kata sifat, atau kata lainnya. Contoh, batu yang awalnya kata benda menjadi membatu yang merupakan kata sifat. Indah yang awalnya kata sifat menjadi seindah-indahnya yang merupakan keterangan. Yang ketiga, mandi yang awalnya kata kerja menjadi pemandian yang merupakan kata benda. Berikut ini adalah jenis-jenis dari imbuhan. Yang pertama ada awalan atau prefiks, akhiran atau sufiks, sisipan atau infiks, awalan dan akhiran atau konfiks. Yang pertama kita akan membahas imbuhan awalan atau prefiks. Ada beberapa jenis bentuk imbuhan awalan, yaitu mo, di, ke, ter, o, ser, se, dan ber. Berikut ini adalah contoh dari prefiks. Kata dasar rusak mendapatkan awalan mo menjadi merusak.
minta mendapatkan awalan pe menjadi peminta, kuat mendapatkan awalan per menjadi perkuat, dan seterusnya. Selanjutnya ada imbuhan akhiran. Imbuhan akhiran terdiri dari imbuhan kan, an, i, nya, man, wati, wan, asi, isme, in, dan wi. Contohnya, makan mendapatkan akhiran an menjadi makanan, hadiri mendapatkan akhiran in menjadi hadirin, warta mendapatkan akhiran wan menjadi wartawan, manusia mendapatkan akhiran wi menjadi manusiawi. Jenis imbuhan selanjutnya yaitu sisipan atau infix. Sisipan adalah imbuhan yang diletakkan di tengah-tengah kata dasar. Imbuhan ini diantaranya yaitu l, dan er. Contohnya, gendang mendapatkan imbuhan menjadi generang, gigi mendapatkan imbuhan menjadi gerigi, suling mendapatkan imbuhan menjadi seruling, sidik mendapatkan imbuhan menjadi selidik, tali mendapatkan imbuhan menjadi temali. Yang keempat ada imbuhan konfiks atau awalan dan akhiran. Imbuhan ini adalah imbuhan yang berupa integrasi dari kedua imbuhan tersebut. Imbuhan ini yang digunakan yaitu me-kan, pe-an, ber-an, se-nya, ke-an, dan memperkan. Contohnya, bersih mendapatkan imbuhan ke dan akhiran an menjadi kebersihan, rasa mendapatkan imbuhan pem dan akhiran an menjadi perasaan, lari mendapatkan imbuhan ber dan akhiran an menjadi berlarian, tiba mendapatkan imbuhan se dan akhirannya menjadi setibanya, kenal mendapatkan imbuhan memper dan akhiran an menjadi memperkenalkan. Berikut ini adalah contoh-contoh kasus kesalahan penggunaan imbuhan. Yang pertama, pada papan petunjuk di samping ini yang terdapat tulisan di sini. Nah, bentuk di pada tulisan itu merupakan imbuhan atau kata kerja, melainkan kata depan. Sebagai kata depan, di seharusnya ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya, sehingga kata yang benar menjadi di sini. Ada beberapa contoh kesalahan lain yang sering ditemukan pada papan informasi dan papan petunjuk, yaitu kata di bawah, di belakang, dan ke dalam. Bentuk di dan ke pada kata-kata tersebut ditulis secara serangkai atau tersambung. Padahal seharusnya bentuk itu ditulis secara terpisah sehingga menjadi di bawah, di belakang, dan ke dalam. Contoh kasus yang kedua yaitu pada papan informasi di samping tersebut terdapat bentuk kata berdoa yang dituliskan dengan huruf kapital dan imbuhannya terpisah. Bentuk ber merupakan imbuhan awalan. Sebagai imbuhan, bentuk ber seharusnya ditulis tersambung atau tidak ditulis dengan menggunakan huruf kapital, tetapi huruf kecil. Oleh karena itu, tulisan yang tepat untuk bentuk tersebut adalah berdoa. Bernya disambung. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf.